Kenapa kamu nggak bagusin aja interiornya? Kasih AC ini, Di, biar nggak keringetan. Bagusin itu, mejamu itu. Jangan pakai triplekan doang gitu aja. Bidik target kelas yang lebih tinggi. Baksomu ini berkelas kok, Di. Berkualitas. Saya bilang begitu. Terus Andi jawab begini. Tahun 2017, sepulang dari Korea, bersama Reza Gali Permana, owner dari Seika Hijab, kita berdua dijemput oleh Andi, empunya bakso Aju. Sebetulnya saya udah bilang sih sama dia, nggak usah Andi, nggak usah jemput dah, kita biar dijemput sama supir aja. Kasihan kamu juga, ngapain kamu dari Jakarta balik ke nganterin ke Bandung terus balik ke Jakarta lagi, sendirian lagi. Nah dia bilang, nggak apa Mas Ji, Andi kangen sama Mas Ji nih, pengen ngobrol sama Mas Ji. Ah sudahlah, karena saya juga sebetulnya seneng sih dijemput sama dia dan ngobrol sama dia. Terus dari perjalanan dari bandara ke Jakarta, sesampai di Jakarta, Andi bilang, Mas Ji, mampir bentar ya ke tempat outletnya Andi yang baru nih di Klender, Jakarta Timur. Oke deh, saya surprise sih sebetulnya dia punya outlet baru dan saya juga kepingin sih ngelihat outlet barunya seperti apa. Setelah sekian lama dia buka bakso Ajo di pusat grosir Cilitan dan belum pernah buka cabang yang lainnya lagi. Ini adalah cabang yang ketiga dan sekarang udah ada 4 cabang. Kemudian setelah sampai di situ kita parkir mobil, saya ngelihat biasa seperti biasa kalau di tempat yang baru saya ngelihat kanan kiri dari luar eksteriornya seperti apa, lightingnya seperti apa, terus baru mulai pesan. Saya pesan yang spesial apa nih di sini nih. Nah ini Mas J, Andi buat sup iga Mas J. Boleh sup iga sama bakso. Sup iga, bakso, mie, komplit deh. Spesialnya bakso di tempat Ajo ini, meskipun harganya sangat terjangkau banget, tapi Andi ini milih banget ya daging dari sapinya. Bahkan dia itu menggemukkan sapinya sendiri. Supaya apa? Supaya sapi itu jangan sampai dimakanin selain makanan yang seharusnya. Jadi makanannya bisa dikatakan makanan yang organik dan tentu aja kandungan rumputnya banyak. Setelah saya pesan, kemudian disajikan, kita mulai makan nih dengan sambal yang lumayan dan ya makan bakso enaknya seperti gitu, panas dan keringetan. Pulang dari Korea yang tadinya suhunya minus 5 derajat, terus tiba-tiba datang ke situ panas keringetan ya. Saya bilang sama Andi gini, Di, kenapa kamu nggak bagusin aja interiornya? Kasih AC ini, Di, biar nggak keringetan. Bagusin itu, mejamu itu. Kan itu mejanya jangan pakai triplekan doang gitu aja. Terus Andi jawab begini nih, ntar kalau dibagusin investasi naik dong Mas C. Harga jadi nggak terjangkau dong. Terus saya bilang gini, ya nggak apa-apa dong, naikin aja hargamu. Bidik target kelas yang lebih tinggi. Baksomu ini berkelas kok, Di, berkualitas. Saya bilang begitu. Terus Andi jawab begini, kasihan Mas C yang nggak mampu. Andi pengennya bakso Ajo ini bisa dimakan sama semua kalangan. Tak! Rasanya kayak dijejelin sama tulang iga, terus dipukul pakai sandalnya Andi nih. Ya, Andi keseharian pakai sandal jepit sama pakai kaos yang terbilang biasa banget gitu. Dia jauh dari yang namanya barang-barang yang bermerek. Orang yang sangat sederhana, meskipun omset bisnisnya sudah mengerikan. Nah, saat malam hari itu, saya belajar sesuatu gitu. Dan saya langsung istighfar saya. Astagfirullah. Kemudian saya nyeletuk pada Andi. Bener juga kamu, Di. Value nih, Di. Value nih. Kenapa saya mengatakan begitu? Iya, karena secara tak sengaja, saya ini sudah berperilaku kapitalis. Saya menciptakan kasta terselubung dalam diri saya dengan mengatakan kata-kata berkelas. Saya jadi teringat kata-kata Pak Widya, penerus Kopi Aroma Bandung. Kopi Aroma ini bukan sembarangan kopi. Kopi yang didiamkan 5-8 tahun lebih dahulu baru dimasak. Saking populernya, Howard Schultz, pemilik atau founder dari Starbucks, pada saat datang ke Indonesia, itu minta diantar ketemu dengan beliau, Pak Widya. Pak Widya mengatakan seperti gini, saya dapat kopi dengan harga murah,
karena langsung dari sumbernya, nggak lewat tengkulak, nggak pakai dasi, dan nggak pakai korupsi. Makanya saya bisa menjual dengan harga terjangkau, biar yang kaya atau yang miskin tetap bisa menikmati kopi aroma. Itu kata-kata dari Pak Widya. Sampai sekarang bakso Ajo belum diwaralabakan. Meski sekelas Ritz Carlton itu juga mengambil bakso dari baksonya si Andi ini. Kenapa Andi tidak mewaralabakan? Dia orang yang sangat takut mengecewakan atau merugikan orang lain. Pada saat ada kawan-kawan dari Korea yang ingin membuka bakso dan ingin mengambil waralabannya dia, bahkan Andi mengajarkan dengan ketulusannya, semua resepnya dibukain, diajarin, kemudian tidak cuma itu. Dia datang pada saat pembukaan, padahal pembukaannya tidak di kota Jakarta, tapi di Jawa Tengah. Andi datang menginap di sana atas biaya sendiri. Itulah Andi. Orang yang sangat pemurah yang saya tahu, dan sederhana luar biasa. Tapi kalau bicara masalah ibadah, Masya Allah, dia naik haji, Andi, istri dengan ibunya dinaikkan haji plus 1,2 miliar dibayar tunai. Alhamdulillah, saya nggak salah milih orang untuk menjadi tangga saya. Pada saat survei di kampung Juragan, saya mengatakan pada Andi begini, Di, aku pengen kamu jadi tanggaku di kampung Juragan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang tinggal bersama Andi ini tidak ada rasa ancaman. Pakaiannya tidak ada yang mengancam kita dengan bermewah-mewah, bukan, ya, dia jauh dari kemewahan. Mungkin kaos yang dia pakai dan celana yang dia pakai keseharian dia beli di pusat grosir Cililitan yang tempat bakso Ajo pertama kali di sana. Sehingga ya dia tidak menciptakan kasta dengan siapapun itu. Bahkan mungkin sering kita berpikir begini, Andi ini loh dengan penghasilannya yang besar, sederhananya luar biasa. Bahkan kita akan jadi malu pada saat berdekatan dengan Andi menggunakan pakaian kemewahan-kemewahan kita. Andi adalah contoh orang yang mengetahui angka cukupnya. Saat diajak jamuan makan malam, sering kita mendengar istilah, yuk kita ke tempat anu, karena berkelas nih. Tak terasa, kita saat itu turut menciptakan kelas sosial yang memisahkan antara si kaya dengan si miskin. Lebih diperkuat lagi jurang pemisah itu dengan kebanggaan pada saat kita berada di resto yang berkelas dengan foto-foto dan upload di media sosial. Seolah-olah ini loh kelas gue. Sementara tak jauh dari resto tersebut ada seorang pemulung yang makan hanya sehari sekali senilai Rp7.000. Kebiasaan makan karena kasta akan membuat kepekaan sosial kita berkurang dan kolbu kita mengeras. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullah. Biarkan aku makan karena rasa, bukan karena kasta.